Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya cerah dan bersemangat. Hari ini kita mau masuk lagi dalam sesi-sesi pembacaan ya. Untuk yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Kalau bergabung gratis, kalau sudah dukung Sora, terima kasih banyak. Kita menuju 50K pertama dulu ya, Sahara ya. Supaya Sora bisa terus mengembangkan YouTube channelnya Sora. Bisa jadi lebih baik ya, beli peralatan dan sebagainya. Oke, Sora, hari ini temanya apa? Temanya hari ini adalah dari kemarin kan temanya lumayan pelik gitu ya, lumayan berat gitu ya Sora. Sora kali ini mau datang dengan tema yang lebih light gitu ya. Temanya adalah em, kisah ya atau cerita ya. Cerita dari sebuah pertemuan yang baru ya. Cerita dari sebuah pertemuan yang baru. Kita mau lihat ya, akan ada cerita ini siapa orangnya dan bagaimana. Sora akan tetap selalu men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Bijak sebelum melangkah, ini juga part of entertainment gitu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif, periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke, let's go, kita akan mulai sekarang. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Kisah bertemu dengan orang yang baru ya, kisah pertemuan dengan orang yang baru ya, cerita pertemuan dengan orang yang baru. Oke, silakan diafirmasikan ya. Soalnya kan pakai kartu ini nanti ya. Silakan diafirmasikan ya. Saya sebutkan nama kamu, misalnya nama saya Sora gitu ya. Beritahu saya tentang kisah pertemuan dengan orang baru. Ulang sebanyak 3 kali. Saya Sora, beritahu saya tentang kisah pertemuan saya dengan seseorang yang baru. Sora akan menghitung sebanyak sampai 3 ya. Sora kasih waktu, afirmasi dulu biar energinya masuk ke dalam kartunya Sora. 1, 2, 3. Udah ya? Oke, let's go. Kita mulai. Nah, ini taruh di samping dulu. Nah, di sini Sora sudah punya petunjuk-petunjuk sekiranya. Nanti Sora akan pakai kartu itu juga, tenang aja ya. Akan pakai kartu itu juga. Ini adalah petunjuk-petunjuk dasar siapa orang ini. Sora tidak bisa memilih siapa ini jawabannya, apapun tolong diterima dengan apa namanya lapang dada ya. Jadi jangan kayak udah langsung kok gitu Sora kok gitu. Tenang ya. Ini ngambil energi dari sananya gitu ya, dari kamu juga, dari banyak orang. Jadi bukan energi dari mana-mana ya. Kita berharap segala positivity. Kita akan lihat petunjuk pertama. Ya, apa yang mungkin kita tahu dari ciri-ciri orang yang akan masuk datang dalam kehidupan kamu dan pertemuan dengan orang baru ini. Yang pertama ada workmate. Nah, berarti kamu akan mungkin ya bertemu dengan orang ini adalah kalian bisa saja kerja bareng ya. Bisa saja dia memang punya satu pekerjaan bareng sama kamu, satu kantor, satu tempat kerjaan gitu ya. Atau dia jadi klien kamu, atau kamu jadi kliennya dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, atau kalian bisa saja mempunyai bidang pekerjaan yang sama. Misalnya kayak Sora ketemu sama orang baru ya dia juga tarot reader misalnya. Oke, itu petunjuk yang pertama. Oke. Jadi, Kak Sora aku nggak kerja gimana dong? Nah, saatnya cari kerja. Ya, saatnya coba kerja. Misalnya, Kak, aku kerjanya cuma dari rumah aja, jualan online. Ya udah, nanti mungkin ketemu sama penjual online lain. Oke. Yang berikutnya, introvert. Ya. Bisa saja dia adalah seseorang yang introvert atau tertutup. Ya, mungkin dia orang yang akan butuh waktu ketika mengenal seseorang atau menceritakan dirinya. Orangnya bisa saja terlihat bukan pendiam sih, tapi lebih kepada tertutup dan slowly dalam membuka siapa apa namanya identitas dia gitu ya. Ya, yang berikutnya. Social media. Nah, ada juga dari kalian ya yang saling berinteraksi atau saling mengenal dari sosial media. Ya, dari Instagram, Facebook, YouTube dan teman-temannya. Atau justru kamu banyak berkomunikasi atau mendalami dia lebih lanjut karena saling follow-followan misalnya. Jadi pertamanya awalnya kerja bareng gitu ya, tapi lalu saling follow-followan di sosial media gitu ya. Jadi makin akrab, makin suka komen-komenan, berbalas-balas cakap komenannya itu juga bisa. Jadi
Silakan untuk mulai aktif di sosial media. Siapa tahu ada orang baru dari sana yang akan menyapa kehidupanmu ya. Yang berikutnya adalah same city, area atau country. Ya. Orang ini kemungkinan berasal dari kota yang sama dengan kamu. Ya. Jadi dia bisa saja orang yang sama kota, sama areanya, ya, atau dia berada di negara yang sama sama kamu. Jadi misalnya kamu sekarang lagi ada di Malaysia, ya bisa aja dia juga ada di Malaysia gitu ya. Dan ini juga bisa mengindikasikan atau kalian punya kampung halaman yang sama-sama misalnya orang Makassar gitu ya, sama-sama misalnya orang Palembang dan sebagainya. Oke, itu contoh aja. Yang berikutnya adalah ada di sini yang berpotensi kamu ketemu dengan single parent. Ya, kamu ketemu dengan single parent ya, di mana di sini kamu bisa saja bertemu dengan janda atau duda dengan anak. Ya, anaknya bisa satu bisa banyak. Ya, jadi di sini kamu bertemu dengan single parent yang bisa saja dia sudah punya anak. Ya, kita akan berhenti mengambil ini di kartu yang ketujuh ya. Kenapa 7 ya? Suka aja lucky number 7. Cie. Yang berikutnya adalah bisa saja dia mempunyai keyakinan yang berbeda sama kamu ya. Bisa saja dia berbeda keyakinan atau bisa saja dia punya pandangan-pandangan yang berbeda sama kamu ya. Jadi ini bisa memang secara literally agama, tapi bisa juga kayak punya pandangan atau punya belief yang beda sama kamu ya. Misalnya contoh, kamu percaya kalau karma itu ada, misalnya dia nggak percaya misalnya gitu ya. Kamu percaya sama konsep misalnya alien gitu ya, tapi dia nggak percaya misalnya, kayak gitu gitulah ya, intinya kayak gitu. Yang berikutnya adalah single. Nah, di sini kamu akan mungkin bisa potensi ketemu salah satu ya. Memang bisa saja ketemu sama seseorang yang sudah jadi janda atau duda, atau memang dia adalah orang yang single. Ingat, belum tentu semuanya itu ditemukan dalam satu orang. Bisa aja kan ini kebelah, ternyata kamu dekat sama, dibetulin dulu. Kamu dekat sama orang barunya itu dari tempat kerja satu, dari sosial media satu, kan bisa aja kan. Ya. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Nah, ini dibetulin dulu. Nah, ini kalau syuting sendiri tuh gitu, Sahara. Mesti dicocokin dan letaknya tripod itu lebih tinggi dari posisi Sora kalau duduk. Jadi mesti harus sambil dibetulin dan dilihat ya. Maaf kalau kadang-kadang kayak berantakan. Nah, makanya Sora berharap bisa beli peralatan yang lebih baik lagi. Tapi balik ya. AdSense-nya belum cukup, Bunda. Apalagi kalau pada skip ya. Oke, kita mau lihat lebih lanjut. Ya. Seperti apa perjalanan kisah kalian? Ya, kita mau lihat lebih lanjut. Seperti apa perjalanan kisah kalian ya? Nah, kamu bertemu dengan seseorang yang King of Wands ya. Di sini dia adalah seseorang yang memang penuh dengan gairah ya. Banyak hal yang ingin dia raih di dalam hidupnya dia. Dia adalah orang yang bersemangat ya. Orang yang kuat ya. Di sini juga kalau laki-laki gitu ya, dia akan terlihat jantan gitu ya. Kalau perempuan juga dia kelihatan sebagai perempuan yang tough ya. Terlihat bahwa dia adalah orang yang sudah banyak melewati banyak permasalahan di dalam hidupnya ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan adalah orang yang penuh dengan ambisi. Jadi kadang-kadang dia juga bisa kayak apa ya, menggebu-gebu gitu loh dengan apa yang dia inginkan atau apa yang dia maui. Orangnya juga kuat ya, kuat baik secara fisik maupun secara mental. Kalau Sora lihat di sini, ada beberapa yang memberikan kesan kayak galak atau nggak friendly gitu ya. Tapi sesungguhnya dia adalah seseorang yang sudah cukup mature ya. Jadi beberapa di sini memang sudah dewasa dari segi umur atau sudah lebih dewasa dari segi pengalaman. Kita mau lihat lebih lanjut. Yang berikutnya ada di Hang Teddy ya. Orang ini punya cara berpikir yang kadang-kadang berbeda dari orang-orang lain ya. Karena sikap dia yang introvert tadi, kamu akan menemui bahwa ternyata dia punya sisi lain, pemikiran-pemikiran yang selama ini mungkin belum pernah kamu temui orang dengan pikiran seperti dia. Ya, jadi ada orang yang di sini kalau Sora lihat dia punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Yang sehingga kamu baru ngerasa kayak wow gitu loh. Kamu amazed sama cara pikir dia gitu ya. Bisa jadi karena dia punya cara pikir yang
ternyata sangat cerdas dan kamu tidak menyangka bahwa dia sangat cerdas, atau dia punya cara berpikir yang sangat berbeda. Yang berbeda ini bisa jadi unik, bisa jadi aneh untuk kamu gitu ya, yang sebelumnya kayak kamu nggak pernah kepikiran seperti itu gitu ya. Sambil minum ya guys. Oke. Nah, sehingga di sini orangnya juga terlihat sebagai orang yang santai ya, orang yang easy, orang yang santai, tidak terlihat terburu-buru ya, orang yang lebih kayak living at the moment. Fokus dia itu kayak sekarang ya. Jadi dia kurang begitu suka mungkin membahas tentang masa lalunya dia, atau dia tidak mau terburu-buru untuk langsung ngomongin tentang masa depan gitu. Jadi seperti kayak ya sudah, kita jalanin sekarang, lihat apa yang sekarang sedang terjadi di antara kita, let's enjoy it, atau kita proses aja gitu kalau yang Surah lihat di sini. Ya. Orang ini baru saja keluar dari periode sulit di masa hidupnya dia. Ya. Jadi dia itu bangkit. Sebelumnya dia punya banyak sekali masalah dan tekanan ya, dan dia merasa dia kehilangan harapan. Tadi kan Surah udah bilang ada yang mungkin baru saja berpisah dari hubungan sebelumnya gitu ya. Oke, jadi dia kayak baru saja ya keluar dari satu situasi yang dia ingin bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Jadi orang ini mungkin pernah mengalami periode yang kayak gagal, putus asa di dalam hidupnya dia gitu loh. Yang banyak sekali masalah-masalah, lebih kepada mental draining ya kalau Surah lihat di sini gitu loh. Nah, sehingga saat ini dia ingin memperbaiki dirinya. Dia menyadari kalau dirinya mungkin sebelumnya kurang apa ya, Surah bilangnya ya, kurang maksimal mungkin ya. Dia lebih kayak ingin meningkatkan kualitas dirinya jadi lebih baik lagi. Jadi lebih berarti. Mungkin selama ini sebelumnya dia merasa kayak kok aku kayak nggak loser gitu ya, bahasa kerennya loser gitu loh. Kayak nggak bagus gitu loh. Kayak nggak ada valuable-nya di dalam diri gitu loh. Dan dia di sini berusaha untuk lebih bisa menaikkan kualitas diri. Mungkin sebelumnya jadi seseorang yang kualitas dirinya nggak bagus. Mungkin dia ngerasa gagal dalam hubungan sebelumnya. Nggak bisa memperlakukan pasangan dengan baik. Mungkin dalam pekerjaan uang juga masih nggak gitu banyak. Komunikasi dengan pasangan kurang baik dan sebagainya. Jadi ini adalah periode yang transisi, transformasi, di mana dari keluar dari yang sebelumnya masuk ke chapter yang baru. Kira-kira seperti itu kalau yang Surah lihat di sini ya. Ya, di mana gitu ya, dia sudah pernah kehilangan harapan-harapan. Jadi dia sekarang masih menata hati dan perasaannya dan fokusnya dan pikirannya untuk beralih. Jadi masih masa transisi kalau Surah lihat di sini. Gitu ya, masa transisi untuk melanjutkan hidup gitu kan ya, menjernihkan kembali pikiran gitu kan ya, dari periode sebelum yang masih pemulihan lah ya, masih proses recovery kalau bahasa Surah di sini. Oke, lalu bagaimana dia merasakan hubungan dengan kamu, lalu bagaimana nanti dia merasakan interaksi dengan kamu ya. Oke, ada Six of Pentacles, dia merasa interaksi dengan kamu itu seimbang ya. Di sini dia merasakan bahwa kalian itu seperti punya mungkin banyak pengalaman yang sama ya di sini. Sama-sama saling mengisi keterbutuhannya. Misalnya contoh ya, kamu butuh teman bicara, dia juga butuh teman bicara. Jadi saling mengisi apa yang dibutuhkan oleh yang lainnya. Misalnya kamu butuh seseorang yang bisa dengerin kamu dan dia butuh seseorang yang bisa menyupport dia. Jadi di sini terjadi pertukaran ya. Jadi di sini terjadi pertukaran yang seimbang. Kalian sama-sama menerima dan memberi apa yang dibutuhkan, memberi apa yang dipunyai atau dimiliki. Kalau Surah lihat di sini. Jadi dia merasa kayak aku ketemu sama seseorang yang mengerti flow take and give-nya dapet gitu ya, keseimbangan ada, balancing ada. Di sini juga dia melihat kamu sebagai sosok yang memukau, mempesona. Dari segi penampilan fisik memang kamu juga seseorang yang menarik di matanya dia ya, good looking kalau Surah lihat di sini gitu ya. Buat dia kamu tuh punya charm sendiri. Memang sex appeal-nya ada buat dia. Dia punya perasaan gairah dan memang gimana ya?
ada tarikan energi, dia merasa tertarik sama kamu. Secara energi memang ada ketertarikan secara energi gitu loh. Dan menyadari bahwa kamu seseorang yang, kalau perempuan ya kamu feminim, kalau laki-laki kamu lebih laki-laki yang lembut, memperhatikan penampilan kamu gitu ya. Dan orang yang hangat gitu ya. Jadi mungkin selama ini dia orang yang mungkin situasi yang tadi Sora bilang penuh dengan kegelapan, dia butuh seseorang yang bisa membuat hidup dia lebih hangat, lebih berwarna gitu loh ya. Nah, di sini kamu juga membuat dia benar-benar membantu dia untuk proses berkontemplasi di dalam hidupnya dia, gitu ya. Kamu itu hadir di saat dia sedang berkontemplasi di dalam hidupnya, sehingga kamu memberikan warna lain di dalam hidupnya dia, aspek-aspek pikiran yang mungkin sebelumnya selama ini nggak pernah dia pikirkan sebelumnya. Jadi di sini memang ada pertukaran dari segi pikiran, ya. Ini ada kualitas hubungan yang ngomongin kualitas pikirannya juga baik ya. Jadi lebih kepada kayak dia memang mengakui bahwa dia sedang dalam periode masih transisi, masih kayak break kalau untuk yang namanya relationship secara benar-benar official dan serius. Tapi banyak obrolan-obrolan kalian yang membuat dia itu benar-benar berpikir dengan seksama apa yang namanya masa depan, merenungi, kembali merefleksi apa yang sedang terjadi sama hidupnya dia sebelumnya dan kedepannya mau gimana dan sebagainya. Jadi dia merasa kayak ketemu seseorang yang dia lagi kondisinya break, tapi kondisi yang bisa memberikan dia pikiran lain gitu loh, layer lain gitu ya. Nah, dan di sini dia jadi kepikiran kayak ada perasaan kebahagiaan. Ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini merasa bahwa seperti kayak apakah memang kamu seseorang yang sesungguhnya seharusnya bersama dengan dia? Dia seperti mempunyai bayangan. Kamu adalah sesungguhnya seseorang yang dia merasa mungkin dia butuh sebenarnya orang yang seperti kamu. Gitu loh. Jadi kalau dia yang di sini gagal sebelumnya dalam pernikahan dia merasa bahwa mungkin sebenarnya dia butuh seseorang seperti kamu. Dan yang mungkin tadinya single, mungkin belum kepikiran soal pernikahan, dia mulai berpikir bahwa oh ini loh ternyata konsep relationship itu tuh kayak gini loh gitu loh. Ternyata relationship itu kayak gini dan mulai kepikiran untuk konsep yang namanya kebahagiaan bersama-sama. Itu yang Sora lihat di sini. Jadi mulai kepikiran gitu ya. Tadinya mungkin nggak kepikiran, tapi sekarang jadi bisa lebih kepikiran tentang konsep itu. Yang berikutnya adalah Six of Cups ya. Di sini dia merasakan bahwa dia merasa seperti mengulang lagi segala memori-memori zaman dulu. Ya mungkin zaman dia masih pacaran-pacaran, masih lagi PDKT sama orang yang dia suka. Sekarang semua keindahan itu seperti terulang kembali. Dan dia merasakan kamu seperti orang yang tulus sama dia. Merasakan seperti ada perasaan berbunga-bunga di sini kalau Sora lihat di sini ya. Dan di sini kayak merasanya itu kayak saling gimana ya? Dari tadi di sini banyak yang ada sepasang-sepasang ya. Dia merasa kayak memang ada gambaran di dalam diri dia gitu ya. Dia mulai mendapatkan gambaran bahwa mungkin kamu memang orang yang akan bisa nerima dia dengan segala situasi yang ada. Itu yang mulai dia dapat gambarannya ya. Kita akan lihat lebih lanjut lagi apa yang mungkin membuat dia lebih jauh tertarik sama kamu. Ya. Karena kalau Sora lihat di sini orang ini sudah mulai ada tarikan garis dia tertarik sama kamu ya, gitu loh. Oke, kita coba lihat. Ya. Di sini ada energi dari friendliness dan dia merasa kamu adalah seorang yang bisa bersahabat. Jadi dia merasa sama kamu selain bisa menjadi pasangan atau couple, dia merasa bahwa kamu punya bagian jadi kamu bisa menjadi seorang sahabat dia juga. Nah, jadi setelah dia mungkin gagal dari pernikahan sebelumnya, dia mulai mencari bahwa aku tuh butuh seseorang bukan cuma buat jadi pasangan aku, tapi juga buat jadi teman aku. Gitu loh. Yang bisa jadi namanya aja teman hidup loh ya. Kalau udah serius kan namanya sebenarnya teman hidup. Berarti teman yang kita hidup bareng-bareng. Jadi fungsi pasangan itu bukan cuma jadi lovers, harus bisa jadi teman juga gitu. Dan dia merasakan itu ada di dalam diri kamu. Ya, karena memang diawali dengan mulai jadi teman dulu. Dan dia merasa bahwa ya kayak kamu ya menghargai segala apa yang akan dia lakukan gitu loh. Apa yang sudah dia miliki, apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dia punya, kamu menghargai itu. Gitu loh. Kamu menghargai itu
dan melihat itu sebagai proses gitu ya. Jadi tidak kayak oh kamu orang yang gagal sebelumnya, atau oh kamu kok udah umur segini cuma punya pencapaian ini gitu. Jadi dia melihat bahwa segala sesuatu kamu bisa menghargai apa yang sudah terjadi dalam hidupnya dia. Ya kalau namanya perjalanan hidupnya dia gagal, ya sudah, itu sebagai proses pembelajaran dia. Ama apa yang dia miliki sekarang baik secara material gitu loh ya. Ya sudah, itu perjalanan hidupnya dia, pencapaian dia sampai di poin ini, sampai ke poin itu gitu. Jadi kayak menghargai gitu loh ya. Dan menerima apapun yang dia miliki. Dia merasa diterima, dia merasa dihargai gitu ya. Dan di sini dia merasa dia bisa bekerja sama sama kamu. Cooperations. Dia merasa kayak apa ya? Kamu itu bisa satu vibrasi yang kalian tuh, dia ngerasa bahwa aku bisa manifest banyak hal karena ada energi kalian yang saling sinkron dan bersama-sama menuju ke satu arah gitu loh. Dia merasa kamu orangnya kooperatif. Kalian bisa jalan ke arah yang sama gitu loh. Kayak akan jadi sinkron sendiri karena energinya sama. Dan dia merasa ada satu koneksi yang sangat kuat dari jiwa kalian gitu ya. Dan dia merasa seperti intuisi dia dari awal merasa seperti udah ada yang klik gitu sama kamu gitu. Dan apa namanya? Dan sejauh nanti kalian berkenalan, dia merasa bahwa ternyata intuisi dia tidak salah gitu loh. Bahwa ternyata dia merasa bahwa ada koneksi intuisi di antara kalian ya. Di mana kalian bisa bertumbuh sama-sama untuk saling percaya. Trust ya. Ada kepercayaan. Mungkin orang ini sebelumnya mengalami satu namanya trust issues, nggak bisa percaya sama orang gitu ya, atau percaya sama sesuatu. Entah dia pesimis, entah dia pernah mengalami diselingkuhin dan sebagainya, tapi di sini dia mulai merasakan adanya hati dia itu bisa ngerasa, hati dia tuh seperti ada yang bilang kayak, kamu bisa percaya orang ini kok, kamu bisa tenang bersama dengan orang ini ketika dia lagi ngomongin soal kamu atau mikirin soal kamu. Jadi ada sinyal gitu loh dari hati kecilnya seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah gratitude. Dia merasa bahwa kamu banyak sekali mengapresiasi dia dan bersyukur sama hal-hal yang sudah dia kasih ke kamu nantinya. Kamu selalu bilang makasih, terus kamu juga mungkin mengajarkan dia rasa bersyukur gitu loh. Apapun hal yang terjadi dalam hidup kalian, hidup dia maupun hidup kamu, dia melihat bahwa kamu melihat itu sebagai proses ya pembelajaran yang harus tetap diapresiasi dan disyukuri. Itu adalah sebuah proses gitu. Dan di sini, nah tadi kan Sora udah ngomongin soal penerimaan, dan dia merasa bahwa dia diterima dengan kondisi apapun, kamu akan bisa menerima dia. Itu yang Sora lihat di sini. Dia mulai merasa bahwa dia cocok sama kamu karena dia merasa bahwa kamu bisa menerima kondisi dia, kamu bisa menerima keadaan, kamu tidak maksa, kamu nggak pushy, kamu nggak berusaha untuk ngaturin segala sesuatunya gitu. Jadi dia merasa bahwa berproses sama kamu sangat kooperatif. Dia merasa kayak jalannya bisa sama-sama saling jalan ke arah yang sama. Kira-kira kayak gitu. Kita akan coba lihat ya, kira-kira apa yang akan terjadi di antara kalian ke depannya. Sebenarnya udah ada di situ energi dari Four of Wands ya. Ya. Di sini kan Sora bilang, Sora melihat adanya pergerakan untuk maju, pergerakan untuk sama-sama bergerak memperjuangkan aksi nyata gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, berani untuk melangkah maju ke depan. Artinya akan ada langkah untuk dia mencoba untuk memperjuangkan kamu secara tindakan nyata, ada dari dalam diri dia, dan dia akan lebih agresif ke depannya. Setelah sudah menjalankan proses nanti akan jauh lebih agresif, tapi butuh waktu ya. Setelah dia mengalami proses transisi dulu, bangkit, dan dia sudah tahu bahwa value dirinya sudah jadi lebih baik, dia akan jadi lebih berani untuk melangkah. Ya, dan di sini butuh proses ya, butuh suatu proses, kalian saling menguatkan, kalian akan mengalami proses saling menguatkan dan proses di mana saling mengontrol ego masing-masing. Gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Damai ya, adanya kedamaian gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ya, cukup positif karena di sini juga ada bulan, intuisinya sudah mengarahkan akan ke kamu, dan King of Cups. Pada akhirnya dia akan menyerahkan hati dan perasaannya. Dia tahu bahwa hati dan perasaannya itu menuju ke kamu, dan dia bisa berharap punya hubungan. Di sini ada kapal ya. Jadi dia berharap hubungan dia ke depannya bisa jauh dan panjang sama kamu. Gitu ya. Jadi di sini ada satu harapan dari dia bahwa hubungan kalian itu akan bisa penuh dengan kebahagiaan dan ada masa depan. Jadi dia berharap hubungan ini nggak cuma sementara,
Dia mulai positif pelan-pelan untuk berharap hubungan ini dan perasaan ini akan bisa berjalan ke depan. Akan sama-sama bisa Ten of Pentacles, membangun keluarga yang lebih bahagia, membuat sesuatu yang lebih positif, ya. Di sini ada gambaran dari keluarga, keberhasilan dan kesuksesan. Jadi begini, dia pingin sama-sama tuh pingin jadi lebih berhasil. Lebih berhasil bukan cuma secara relationship, tapi juga secara apa ya? Secara real, secara kenyataan. Jadi mau bantu support kamu, kamu bisa bantu support dia dalam kerjaan dan sebaliknya gitu yang kalau Sora lihat di sini. Dan sama-sama untuk terus belajar yang namanya kalau relationship itu adalah proses. Tidak pernah berhenti untuk saling mengenali pasangannya. Dan di sini juga dia ingin berusaha bersikap lebih lebih apa ya? Mungkin sebelumnya dia jadi orang yang lebih ego. Sekarang dia lebih memahami, mau lebih kayak ngalah gitu ya. Mau memposisikan diri dia bahwa ya aku masih butuh untuk belajar mengenal kamu, untuk belajar menahan ego aku. Jadi secara garis besar seorang melihat di sini kartu-kartu yang keluar adalah kartu-kartu yang apa sign-nya positif ya ke depannya gitu kalau seorang lihat di sini. Sambil berjalan dengan waktu, dia keluar dulu dari situasi tadi, menaikkan kualitas dirinya. Tadi Sora sudah bilang berjalan sama-sama. Kalian akan bisa dapat ritmenya sih nanti. Kalian akan bisa sama-sama kooperatif buat jalanin ke satu jalan yang sama. Itu yang Sora lihat di sini. Oke, kita akan coba lihat ya. Kapan sih? Kita akan lihat zodiak. Kita akan lihat zodiaknya dan juga kita akan lihat periode waktunya. Ya, kita akan lihat zodiak dan kita akan coba lihat periode waktunya. Ya. Sora akan ambil berapa ya di sini? Maybe perhaps 5 ya. 5 atau 7 kita lihat dulu. 5 aja. Oke. Yang pertama ada zodiak dari Aries. Ya. Nah, di sini zodiak dari Aries juga menanyakan agresi ya. Jadi di sini ada yang akan mulai untuk saling berkenalan atau saling deketin dan segala macam. Ada yang 1 minggu atau 1 bulan dari sekarang. Dari saat kamu menonton video ini. Ya. Ingat loh, bisa tertukar-tukar periode waktunya ya. Ini cuma gambaran besar aja. Ada Cancer ya. Jadi ada yang mungkin 4 minggu atau 4 bulan dari sekarang ya. Sora juga bisa nambahin ya. Ini bisa saja bulan pertama atau bulan keempat. Itu tambahan dari Sora. Lalu, ada yang loncat Sora bilang ini. Ada Taurus ya, bisa 2 minggu atau 2 bulan dari sekarang atau bulan kedua. Nah, lalu di sini ada Capricorn ya, bisa 10 minggu lagi, bisa 10 bulan lagi atau bulan ke-10. Dicek ya Sun Moon Rising ya, Venus ya. Ini bisa punya kamu, bisa punya dia nanti. Nah, ini satu lagi. Ada Virgo. Ada 6 minggu dari sekarang atau 6 bulan dari sekarang. Ya, atau bulan ke-6. Ya, itu dari Sora. Oke. Untuk yang ini Sora tidak mau kasih alfabet. Nggak tahu kenapa. Tadi Sora dikasih tahu yang kayak nggak usah dikasih tahu alfabetnya. Ya. Jadi itu aja informasinya untuk yang ini ya. Sora akan hanya kasih tauin untuk periode waktunya dan juga untuk zodiaknya. Ya, tadi ada sign dari universe yang kayak nggak usah dikasih tauin alfabet ya. Itu udah informasinya lebih daripada cukup. Kalau nanti kamu ketemu sama orang itu dan kamu langsung merasa kayak klik, ini nih yang Sora omongin, ya udah itu orangnya. Gunakan intuisi kamu ya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif dan buang yang negatif ya. Sangat mungkin kamu harus terus berdoa dan berusaha. Ingat ya, berdoa dan berusaha bunda. Jadi ayah bunda jangan cuma diem di rumah aja and you doing nothing and then you accept that things gonna be just coming into your way. It won't be happen. Oke? Kalau kamu mau konsultasi tentang ini atau masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke? Jadilah selalu orang yang berpositif thinking dan berkata-kata dan berperilaku yang positif dimanapun juga kamu berada. Ya, itu mencerminkan energi kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.